Halo, selamat pagi. Saya Dr. Irma Praminiarti, spesialis mata. Saya dari Divisi Pediatri Oftalmologi dan Strabismus Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya. Saya sudah bergabung di Rumah Sakit Mata Undaan sejak tahun 2013. Penyebab strabismus itu bermacam-macam ya. Ada yang strabismus itu memang dari bawaan, ada juga strabismus itu didapat. Jadi istilahnya ada yang kongenital, ada yang acquired. Bisa iya, bisa tidak. Jadi terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa penyebab strabismus itu apa? Apabila disebabkan karena adanya gangguan refraksi, jadi gangguan dari ketidaksamaan ukuran kacamata di kedua bola mata, maka itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya mata juling. Tapi apabila dia didapatkan karena proses-proses yang lain seperti karena sakit, seperti contohnya gangguan neurologis, itu bukan termasuk dari kondisi genetik. Jadi penyebabnya tidak harus selalu genetik, tapi memang besar kemungkinan strabismus itu diturunkan apabila salah satu ada anggota keluarga yang mengalami mata juling. Mata juling bisa terjadi tiba-tiba. Ini disebabkan karena umumnya disebabkan karena gangguan sistemik ya. Apabila terjadi masalah dari otot dari bola mata. Jadi bisa disebabkan karena proses infeksi ataupun karena proses sistemik yang lain. Umumnya contohnya ini seperti kencing manis ataupun darah tinggi, itu juga bisa menyebabkan terjadinya juling mendadak pada orang tua gitu. Terapi pada juling itu bermacam-macam, tergantung penyebabnya. Jadi apabila penyebabnya itu adalah gangguan refraksi atau gangguan kacamata, maka solusinya adalah kita harus memberikan koreksi kacamata yang terbaik. Nah, supaya untuk membantu untuk mengatasi juling tersebut. Ataupun juga dapat kita berikan kacamata prisma untuk juling-juling yang tidak terlalu besar. Ataupun juga kita harus cari penyebabnya. Kalau penyebabnya itu seperti yang saya contohkan sebelumnya, seperti kayak seperti kencing manis ataupun darah tinggi dan gangguan sistemik yang lain, kadang dia memang bisa sembuh spontan. Biasanya kita nunggu untuk beberapa bulan. Apabila lepas dari 6 bulan dia tidak bisa membaik, maka mungkin dapat dipertimbangkan untuk tindakan operasi. Tapi ataupun juga sebelum tindakan operasi dikerjakan, mungkin sebelumnya dapat kita bantu dengan terapi patching dulu untuk membantu mengurangi deviasinya. Nah, apabila dengan tindakan patching, yaitu menutup salah satu mata itu tidak berhasil, maka dapat dikerjakan tindakan operasi sebagai langkah terakhir. Peran orang tua cukup besar di sini ya. Jadi memang sebaiknya yang pertama adalah deteksi dini. Jadi kalau memang diketahui anaknya ada gejala juling, mungkin bisa segera diperiksakan ke dokter mata setempat. Apabila sudah didiagnosa pasti itu adalah juling, maka orang tua di sini bisa membantu untuk terapi lanjutan di rumah, baik memberikan kacamata ataupun juga mengontrol terapi patching yang dikerjakan. Jadi bagaimanapun peran lingkungan dalam hari ini orang tua itu cukup besar dalam keberhasilan terapi juling, karena anak itu mayoritas waktunya berada di rumah. Jadi memang harus butuh kerjasama yang baik antara dokter mata dan orang tua si pasien supaya penata laksanaan juling ini tidak terlambat. Tidak ada usia yang spesifik untuk penata laksanaan mata juling pada anak. Sedini mungkin yang segera kita temukan diagnosa mata juling pada anak harus segera kita lakukan tindakan. Ya, juling pada anak maupun pada dewasa masih dapat kita tangani tergantung jenis julingnya. Ya, masih bisa terjadi. Jadi apabila penyebabnya itu apabila terjadi gangguan refraksi, terutama apabila kondisi mata kanan dan mata kiri memiliki kelainan kacamata yang tidak seimbang dan tidak terkoreksi dengan baik pasca terapi juling, maka juling itu masih dapat kembali lagi.
Jangan ragu untuk memeriksakan anak, saudara, atau teman yang memiliki mata juling sedini mungkin, karena deteksi dini akan sangat membantu teman, anak, ataupun saudara tersebut untuk mendapatkan kondisi mata yang lebih baik.